terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Belu Menyapa. Oke baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikut. Eee, Seperti yang kita tahu bahwa NTT juga berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Ini juga memiliki hubungan erat terkait tradisi adat dan budaya. Tentunya potensi ini juga menjadikan kedua wilayah ini dapat bersinergi dalam mengangkat potensi kedua negara. Nah, bagaimana Bapak, sebagai Ketua DPRD Belu melihat potensi ini? Baik, memang sebetulnya harus kita bersyukur sebagai daerah perbatasan Mhm, dengan negara. Tentu kita wilayah NKRI, tetapi dalam pemerintahan kita bagian pemerintahan kabupaten. oke. Nah, sebetulnya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi ini. Kalau dari sisi adat budaya ya tentu kita tahu bahwa antara kita Pulau Timor ini anggap saja satu. Satu, Ya, betul. dari zaman dulu juga termasuk saya juga nenek moyang juga dari Timor Dari Leste. Timor Leste, oke Sehingga kalau dari adat budaya tentu itu tidak bisa terlepas. oke. Nah, terkait dengan soal potensi sebetulnya banyak hal. Ya, Nah, baik dari pertaniannya juga barang-barang kita tahu hari ini hampir semua barang di Timor Leste itu kebanyakan dari Indonesia, dari Indonesia. bahkan lewat darat selain lewat Mhm, laut. Juga saya secara pribadi juga berapa kali sempat ikuti dari Timor Leste juga terkait dengan pengadaan jagung di sana, ambilnya juga dari kita. oke. Kemarin dari pemerintah juga dengan perusahaan daerahnya sempat kerjasama terkait pengiriman tomat. Tomat, Nah, yang betul. kita akan melihat ke depan itu, kita akan terus berdampingan dengan pemerintah sehingga ini dia berkelanjutan. Mhm, Tujuannya apa? Biar ada dampak bagi masyarakat. Nah, oke. hari-hari ini kan ketika panen apapun kadang petani mengeluh, Mhm, harganya jadi turun. Nah, ini yang oke. perlu kita telusuri dengan pola kemarin dilakukan oleh pemerintah daerah lewat perusahaan daerah itu, Mhm, sejauh mana kontinunya. Dia berkelanjutan atau atau tidak. tidak? Nah, ini yang menjadi perhatian serius nanti kita untuk berdiskusi dengan pemerintah. Juga banyak kayak dari sisi peternakan. Nah, Oke. kemarin setahu kami eh, hewan khususnya Mhm, ayam, babi juga sempat dari wilayah kita ke sebelah. ke sebelah. Nah, ini yang mungkin perlu kita tingkatkan dari sisi komunikasi antar negara. Oke. Tentu memang kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat Mhm, supaya ini bisa dibahas secara serius, menjadi juga eh, penghasilan baru buat masyarakat. masyarakat, Dan betul hampir semua sekali. kita kan tahu bahwa hampir seluruh masyarakat piara ternak Iya, babi, ayam. ayam. Nah, ini hanya harus kita tekankan dari sisi regulasinya Mhm, sehingga ada jalan yang terbuka oke. buat ya kita bicara ini sudah ekspor kan ke Iya, luar negeri. betul. Oke, baik Pak. Nah, dari segi komoditas ekspor juga, Kabupaten Belu, menjadi pemasok sayur mayur ke Timor Leste, khususnya, tomat dan mungkin sebagainya. Tentunya masih banyak potensi lain. Nah, DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintahan, apakah turut mendukung pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor ke negara tetangga? Ya, pada prinsipnya memang kita mendukung seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Mhm, Nah, ini memang sepanjang saya 5 tahun kemarin menjadi anggota DPR, memang tidak ada komunikasi intens terkait pembahasan ini. oke. Secara uh, kelembagaan dalam DPR, saya waktu itu Ketua Komisi 1 dengan beberapa teman anggota komisi sudah sempat bertemu dengan Pak Bupati, berdiskusi panjang lebar soal bagaimana potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dengan memanfaatkan kondisi wilayah yang ada. Itu dari sisi peternakannya seperti saya gambarkan tadi, Oke, juga dari sisi pertaniannya. mmm, Ini memang harus kita lebih serius lagi karena oke. bagaimanapun ini bukan antar kabupaten tapi antar Antar negara negara, yang mana punya aturan atau ini yang mungkin bisa berbeda tetapi demi kepentingan kita bisa samakan mungkin itu. oke. Oke baik Pak. Lalu bagaimana sumber daya manusianya Pak?
Apakah nanti akan menjadi perhatian khusus DPRD juga dalam mendorong upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran? Ya, kalau sisi itu memang menjadi, kewenangan penuh pemerintah karena bagaimanapun setiap pemimpin dalam hal ini bupati, apalagi kita tahu sekarang masih dalam proses pilkada, di debat-debat mereka juga kita ikuti secara jelas apa program mereka terkait Program. dengan, masyarakat. Nah, ini yang nanti akan kita pegang ketika Oke. siapapun terpilih, itu kan akan ada namanya RPJMD yang mana perdanya akan dibahas bersama. Oke. Setelah itu terbentuk, maka itu menjadi perhatian serius dari kita sebagai DPR DPR. untuk mengawal itu, sehingga apa yang disampaikan dalam visi misi itu bukan sekedar omong-omong. Betul. Harus kita intens ikuti betul, jangan sampai akhirnya masyarakat bilang pilih siapa jadi sama Sama saja. saja. Betul. Itu sebetulnya bisa terjadi atau tidak, Mhm. itu juga ada pengaruhnya dengan lembaga DPR juga Oke. dalam hal pengawasan tadi. Mmm. Perdanya kita bahas bersama, yang mana dia sampaikan saat debat kemarin, baik secara fisik yang akan ditetapkan nanti sebagai Perda RPJMD gitu. Oke. Oh, baik, Pak. Nah, informasi terbaru kemarin bahwa terjadi unjuk rasa eks tenaga Ya, kontrak Pemkab yang berujung rapat dengar pendapat di gedung DPRD. Masalah ini terus berpolemik. Lalu langkah apa yang akan diambil DPRD untuk mengontrol pemerintah dalam penyelesaian masalah ini? ya. Jadi saya kira kemarin situasi itu Atumbuh TV juga ada dalam ruangan DPR Betul sekali. menyaksikan secara langsung. Pada prinsipnya bahwa ini lembaga aspirasi rakyat Siap. terkait hak hidup banyak orang. Nah, kami tentu merasa sadar sekali benar bahwa kewenangan untuk mengeksekusi itu bukan ada di kami. Oke. Tapi yang tadi disampaikan dalam hal fungsi pengawasan, Mmm. tentu kita akan ya segala macam versi pun kami pakai. Baik dengan penyampaian-penyampaian secara tendensius maupun yang soft juga kita lakukan. Lakukan. Pada prinsipnya bahwa ya kita minta pemerintah bisa fokus terhadap hal ini karena informasi yang kami dapat ada kabupaten-kabupaten lain yang hampir tidak ada kendala. Artinya bahwa kemarin yang diributkan soal TMS dan MS itu ada kabupaten lain yang 100% MS. Nah, harusnya kan kita berpikir bagaimana 100% Mhm. MS sehingga angka pengangguran juga bisa turun, maka dia akan sinkron dengan janji-janji kampanye kan begitu. Betul. Nah, tapi terakhir kemarin kalau tidak salah kami sudah menandatangani surat kesepakatan bersama. Mhm. Di situ ada PLT Bupati, ada Sekda Belu dan seluruh anggota DPR Oke. menandatangani surat itu untuk dikirim ke DPR RI Mhm. dengan komisi yang terkait dengan Kemenpan dan BKN, juga kepada Kemenpannya sendiri dan kepada BKN serta gubernurnya. Fokus kita adalah meminta supaya ini menjadi perhatian serius sehingga seluruh yang terdaftar dalam database itu bisa diterima atau diakomodir. Mhm. Karena pada prinsipnya yang diatur dalam undang-undang ASN terbaru, baik itu mau terkait ASN maupun P3K, filosofinya adalah seluruh tenaga kontrak yang terdaftar dalam database harus selesai. Nah, dasar itulah kami sepakat untuk membuat surat bersama-sama meminta pemerintah pusat untuk sesuai dengan filosofi tersebut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.